Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini tidak lupa saya menyampaikan dan mewasiatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beberapa sahabatnya, di antaranya kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tiga perkara yang beliau wasiatkan di dalam hadis tersebut. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Laksanakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya, dimanapun dan kapanpun. Jika kita melaksanakan yang pertama ini, maka hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta akan baik, sehingga apapun yang kita butuhkan akan mudah kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini wasiat yang pertama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut.
Manusia mana yang tidak pernah salah? Manusia mana yang tidak pernah khilaf? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Mengikuti kesalahan tersebut atau keburukan tersebut dengan kebaikan. Dengan taubat kepada Allah, memperbaiki diri, mengganti hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Dan wasiat yang kedua ini, jika dilaksanakan, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Membuat kita tidak pernah salah itu sulit. Yang bisa kita lakukan adalah bersegera merubah dari kesalahan kepada kebaikan, dari kekurangan menuju kelebihan. Jadikan kesalahan, dosa kita, masa lalu kita sebagai pelajaran untuk tidak kita ulangi di masa yang akan datang, yang saat ini maupun yang akan datang. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan dan akhlak yang baik. Inilah yang harus dilakukan, bagaimana cara menjalin hubungan antara diri kita dengan orang lain. Manusia makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita salah dalam bergaul, musibah. Kita akan dibenci, kita akan dijauhi. Maka cara supaya kita bisa bergaul dengan orang lain, bergaulah dengan mereka dengan akhlak dan pergaulan yang baik. Dan ini adalah ciri khas seorang muslim. Seorang muslim, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, senantiasa memiliki akhlak yang mulia sebisa mungkin. Bahkan Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik akhlak yang mulia. Sehingga siapapun di antara kita yang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, dia akan sangat dicintai oleh Rasulullah dan dekat tempat duduknya di hari kiamat nanti. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, paling dekat tempat duduknya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bagaimana akhlak yang baik? Tentu sangat banyak. Akhlak-akhlak yang baik yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW sangat banyak. Dan Rasulullah mempraktekkan semuanya. Sehingga kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Namun setidaknya ada 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, yang apabila kita punya keempatnya, insya Allah terkumpul padanya akhlak yang baik. Maka dihafalkan 4 perkara ini.
Yang pertama, suka membantu, suka menolong, dan memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadilah manusia yang bermanfaat. Tenaganya, pikirannya, ilmunya, hartanya, kedudukannya, jaringannya, apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, berikan. Sehingga keberadaan kita sangat bermanfaat. Di keluarga bermanfaat, di kelas bermanfaat, di masyarakat bermanfaat, di masjid bermanfaat, di tempat kerja bermanfaat, dimanapun bermanfaat. Ketika kita meninggal, orang-orang mencari kita karena yang biasa mereka dapatkan dari manfaat keberadaan kita hilang. Yang kedua, tidak suka mengganggu. Tidak suka mengganggu dan menghilangkan gangguan dari orang lain. Tidak membiarkan orang lain terganggu oleh siapapun. Apalagi oleh diri kita sendiri. Entah oleh lisan kita atau oleh perbuatan kita. Ikhwah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar-benar seorang muslim mengamalkan Islam adalah seseorang yang orang lain selamat dari gangguan dia, dari gangguan lisannya maupun dari gangguan tangannya. Jangan suka mengganggu dengan lisan kita, menghina, mencela, meledek, mencemooh. Jangan juga mengganggu dengan tangan atau kaki kita atau anggota badan kita. Memukul, jahil, mencuri, dan segala tindakan yang merugikan orang lain. Jangan sampai ketika kita meninggal orang-orang bersyukur, alhamdulillah telah mati orang yang selama ini mengganggu kita. Alhamdulillah kita beristirahat dari kejahatannya. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, seorang muslim senantiasa tersenyum dan berseri-seri ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan sedikit pun kebaikan walaupun dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, berseri-seri, tersenyum. Dan yang keempat, termasuk akhlak yang baik adalah bersabar dengan kekurangan saudaranya. Bersabar dengan kesalahan yang diperbuat saudaranya, karena manusia tidak sempurna. Sangat mungkin saudara kita melakukan kesalahan kekhilafan.
Kalau setiap kali orang bersalah harus kita tinggalkan, maka kita akan hidup tanpa teman. Maka bersabarlah dengan kekurangan mereka dan berusaha menasehatinya, memperbaikinya. Sebagaimana kita juga berharap saudara-saudara kita sabar dengan kekurangan kita, mau menasehati kita. Ini 4 perkara yang termasuk akhlak yang mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimis shalah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.